8 konten. Pertama terkait dengan perbedaan satelit optis sama SAR itu seperti apa, kemudian bagaimana bagaimana bentuk citranya gitu ya, bagaimana citra itu diperoleh, kemudian aplikasinya seperti apa, kemudian secara metode gitu ya, data-data citra satelit ini bisa menghasilkan apa sih, dari geologi, dari mungkin geodesi, geomatika, bahkan sampai geofisika gitu ya. Itu akan kita bahas. Nah, eh, secara pendahuluan kalau misalkan kita ngomong citra satelit itu dibagi menjadi dua source ya. Yang pertama pasif, yang kedua itu yang aktif. Apa sih maksudnya yang aktif sama pasif? Kalau secara metode, kalau secara akuisisi antara aktif dan pasif itu dibedakan berdasarkan eh, sumber dari sinyal yang terekam gitu ya kan. Kalau misalkan kalau misalkan geofisika yang pasif itu kan hanya menerima respon. Contohnya apa? Contohnya seperti elektromagnetik itu cuma menerima respon, kemudian magnetik itu hanya menerima respon gitu ya. Dia tidak memberikan transmisi sesuatu ke bawah permukaan kemudian direkam. Kalau mentransmisikan sesuatu pasti itu aktif gitu ya disebut. Nah, satelit pun itu dibagi menjadi dua, ada optis, ada pasif, ada aktif. Nah, yang pasif ini disebut sebagai citra optis, kita gambar saja, visual saja, sedangkan yang aktif itu adalah kita mentransmisikan atau menembakkan gelombang elektromagnetik. Nah, eh, salah satu citra aktif itu dikenal dengan citra SAR atau kita sebut sebagai synthetic aperture radar. Apa sih maksudnya synthetic aperture radar? Jadi asumsinya gini, kalau misalkan kita ingin memfoto atau mengambil gambar gitu ya. Misalkan kalau kalian kalian pakai foto biasa gitu ya, kamera gitu ya, supaya gambarnya itu bisa ketangkap luas, maka kalian men-zoom out kamera itu kan, sehingga areanya lebih luas. Tapi ketika kita men-zoom in, areanya itu spesifik tertentu. Nah, zoom in, zoom out itu menandakan fokus, uh, sorry, luas dan kecilnya fokus yang ingin diambil pada gambar. Nah, kalau di synthetic aperture radar seolah-olah gitu ya, kita ingin merekam gambar dengan luas area itu 700 kilo. 275 kilo. Secara horizontal east west sama north south. Jadi luas areanya 275 kali 275. Seharusnya kalau misalkan ingin mengambil gambar dengan luas area seperti itu, maka bentangan atau lebar dari satelitnya gitu ya, lebar dari sayap satelitnya ini punya panjang yang sama, yaitu 275 kali 275 kilo. Nah, ini yang menyebabkan sebuah perhitungan yang tidak efisien. Kenapa? Karena untuk menerbangkan satelit dengan luas atau besar area seperti itu tidak mudah. Nah, maka dilakukanlah sebuah sintetik atau sebuah eh, seolah-olah digambarkan gitu ya, seolah-olah
hasil pengukurannya itu seluas 275 kilo kali 275 kilo. Tapi satelitnya itu hanya berukuran 20 kali 20 meter. Berarti kan ada ada sekian kali enhancement atau sekian kali pelebaran gitu ya dari satelit transmisinya gitu ya. Dan ini yang disebut sebagai sintetik aperture. Kalau citra optis bentuknya seperti apa? Citra optis itu ya cuman satelit dengan eh, kameranya gitu ya, di mana kameranya itu masing-masing punya filter. Ada filter warna merah, warna biru, warna hijau, warna ungu, ada infrared, ada temperatur dan lain sebagainya. Nah, itu yang membedakan antara citra optis sama citra SAR. Nah, gitu. Jadi perangkatnya itu sudah berbeda dan sumbernya pun berbeda. Nah, kalau citra radar itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Maksudnya apa? Jadi si satelit itu menembakkan gelombang elektromagnetik dengan tipe gelombang elektrik dan magnetik seperti gambar sebelah ini. Jadi akan ada dua tipe gambar, ada dua tipe gelombang yang ditransmisikan, ada elektrik dan magnetik gitu ya. Itu ditembakkan kemudian terpantulkan, terekam kembali oleh satelit. Nah, satelit itu yang membaca, oh yang diambil ini adalah polarisasi dari gelombang elektrik. Oh, kalau yang tipe ini, misalkan tipe horizontal, ini adalah tipe gelombang magnetik. Jadi akan ada dua informasi yang kita bisa gunakan, elektrik dan magnetik itu, berdasarkan polarisasinya. Nah, eh, kemudian dari informasi itu, maka kita akan mendapatkan pertama informasinya adalah amplitude. Amplitude itu adalah besaran energi gelombang yang kembali ke kita. Jadi misalkan yang ditembakkan itu sekian magnitude, 2 magnitude misalkan 2 magnitude, yang terekam kurang dari 2, maka itu adalah sebuah gambaran di bawah permukaan itu punya nilai sekian amplitude loh, gitu ya. Gelombangnya itu mengalami penurunan loh gitu, sekian amplitude. Nah, selain amplitude, kita juga menerima tadi polarisasi atau fase gelombangnya. Apakah fase gelombangnya itu gelombang positif ataukah negatif? Saya rasa kalian sudah belajar di gelombang dalam geofisika gitu ya, ada perbedaan antara fase, panjang gelombang, kemudian amplitude, itu saya rasa sudah jelas kalian peroleh gitu. Jadi saya tidak akan membahas yang dasar. Jadi fase ini itu akan merepresentasikan terkait dengan bentuk gelombang di permukaan, bentuk gelombang yang terefleksikan di permukaan bumi kembali ke satelit. Kalau fase gelombangnya sama dengan ketika dikirimkan, maka asumsinya itu terjadi refleksi sempurna karena fase gelombangnya sama dengan fase gelombang yang diterima sama dengan fase gelombang yang ditransmisikan. Berarti ya itu refleksinya refleksi sempurna. Tetapi ketika fase gelombangnya berubah atau berbeda, kemudian nilai amplitudenya berbeda, berarti ada sesuatu di bawah permukaan. Entah itu terjadi perbedaan elevasi, terjadi perbedaan kondisi elektrik dari permukaan bumi gitu ya. Karena antara batuan sedimen sama batuan apa beku, ketika ditembakkan gelombang elektromagnetik itu mempunyai karakter yang berbeda dari fase gelombangnya, mempunyai karakter yang berbeda dari amplitudenya, energinya dan lain sebagainya, sehingga itu bisa merepresentasikan
kira-kira morfologi di permukaannya itu seperti apa. Nah, itu secara umum untuk citra radar gitu ya. Kita lanjutkan, bagaimana cara dia merekam. Jadi citra radar ini perekamannya itu notabene tidak membutuhkan atau tidak, bergantung oleh waktu. Maksudnya tidak bergantung oleh waktu itu mau siang, mau malam, si satelit ini bisa merekam di bawah di kondisi di permukaan. Kenapa? Karena tidak bergantung oleh sinar matahari sebagai sumber sumber gelombangnya. Kemudian juga citra satelit radar ini mampu mempenetrasi atau menembus awan-awan gelap gitu ya, sehingga, eee, citra atau kondisi permukaan itu bisa dipetakan dengan baik. Jadi awan itu bisa ditembus oleh gelombang elektromagnetik gitu ya. Hanya saja nanti, kondisi awan ini juga perlu difilter atau perlu dikoreksi. Koreksinya disebut koreksi troposferik troposferik. Nah, bagaimana dengan hujan? Nah, awan, hujan itu kan secara karakter merupakan bintik-bintik air yang terkondensasi di langit atau di atmosfer ya. Kemudian ketika akan hujan dia mengalami pengkristalan sehingga turunlah air hujan gitu ya. Nah, yang terjadi ketika satelit itu melewati cuaca yang buruk atau awan yang tebal, yang banyak, airnya gitu ya, yang tadi hujan itu, gelombang elektromagnetik itu akan mengalami perlambatan, tetapi tetap bisa menembus, kondisi dari cuaca buruk. Kenapa bisa menembus? Karena panjang gelombang yang digunakan itu bisa mempenetrasi karakteristik elektrik dari, eee, awan atau bintik-bintik air di atmosfer gitu, itu jadi bisa ditembus. Nah, itu enaknya gelombang elektromagnetik. Ya contohnya kayak gini deh, kalau misalkan kalian mau gimana caranya gelombang elektromagnetik bisa menembus air, padahal kan air itu konduktor gitu ya. Secara konteks gini deh, ketika kalian melakukan, CT scan atau apa namanya, scanning badan gitu ya, pakai radiasi, kalian kan ditembakkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian melewati daging, tulang, darah sorry bukan tulang, daging, darah gitu ya. Sehingga yang terlihat bergantung oleh panjang gelombang yang ditembakkan, apakah mau fokus terhadap dagingnya, ototnya, uratnya, tulangnya, atau penyakitnya gitu ya. Itu bisa tuh CT scan tuh. Nah, padahal di dalam tubuh manusia itu kan ada darah. Darah kan juga konduktif atau konduktor gitu ya. Tetapi karena panjang gelombang yang digunakan itu, eee, apa, punya jenis panjang gelombang tertentu yang bisa melewati karakter dari darah ataupun air hujan gitu ya, itu bisa dilewatin. Jadi tidak masalah gitu ya kan, sehingga kalau di badan, di CT scan hanya organ-organ tertentu yang difoto gitu ya kan. Nah sama kalau yang di satelit, satelit pun seperti itu, dia mempenetrasi awan yang punya ya yang dense lah karena mau hujan gitu ya, atau sedang hujan, kemudian foto di permukaannya itu bisa terlihat dengan baik. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan kita bisa diskusi. Sampai sini dulu nih.
Tidak ada yang mau bertanya. Pak, maaf Pak. Gimana? Silakan. Mungkin mau ini Pak, minta PPT-nya mungkin Pak, buat persiapan UTS Pak. Ya, itu nanti saya kan lagi ngebahas materi yang ini. Apa namanya? Ya nanti masalah materi akan disampaikan gitu ya. Tapi terkait dengan untuk materi yang saya sampaikan ini, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada? Mungkin belum, Oke. Pak. Baik. Terkait materi itu saya rasa sudah saya sampaikan ada 6-7 pertemuan ya dengan pertemuan hari ini. Jadi kalian bisa pelajari, diingat-ingat apa yang saya sampaikan di kelas. Karena kalau hanya berdasarkan PPT, ya PPT itu atau slide itu kan hanya gambar. Saya tidak pernah membuat materi slide itu dalam bentuk kata atau konteks kalimat itu jarang sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau misalkan kalian kuliah dengan saya, catat key point dari materi-materi yang saya sampaikan. Kalau ada statement yang berulang, itu biasanya hal-hal yang penting gitu ya, karena itu menjadi dasar dari dasar dari apa yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan di hari itu. Gitu ya. Jadi utamakan bukan slide-nya dari yang saya berikan. Kalau slide mah ya akan saya sampaikan. Tapi apa yang saya omongkan itu lebih urgent di situ. Oke, saya lanjutkan lagi ya, bahwa tadi kita sudah tahu bagaimana citra radar, kemudian bagaimana citra optis, sehingga kita bisa membedakan antara satelit optis sama satelit radar. Jadi kalau satelit optis yang membedakan sama radar ya tentu dari sinyalnya, sumber sinyalnya. Kalau optis itu tergantung oleh matahari, kalau radar itu berdasarkan transmisi gelombang elektromagnetiknya. Nah, kalau optis, hasil gambar yang diperoleh itu dalam bentuk cacahan gelombang elektromagnetik yang terfilter menjadi sekian band atau sekian warna. Yang tadi saya sampaikan ada Meiji, Kuhi, Binyu, ada merahnya, ada jingganya, ada kuningnya, ada birunya, ada hijaunya, ada infrarednya, ada shortwave infrared, gitu. Ada near infrared, itu masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah, sedangkan kalau citra radar, gambar atau data yang diperoleh itu notabene lebih terfokus. Kalau nggak amplitude, fase gelombang gitu ya kan. Kalau nggak amplitude ya fase gelombang gitu ya kan. Nah, sehingga nanti kita bisa mengubah data amplitude ini. Data amplitude ini yang kita peroleh dari mana nih polarisasinya? Apakah polarisasi horizontal-horizontal ataukah vertikal-vertikal? Karena
polarisasi itu akan mencerminkan karakteristik gelombang elektromagnetik yang direkam oleh kita, atau karakteristik gelombang elektromagnetik yang ingin kita bahas. Nah, kalau horizontal dominan magnetiknya, kalau vertikal itu dominan elektriknya. Jadi itu dua term yang berbeda nanti untuk penjelasannya. Meskipun secara persamaan bisa dibolak-balik ya antara suseptibilitas magnetik sama konduktivitas elektrik, itu bisa dibolak-balik gitu. Tapi secara umum dua parameter ini itu mencerminkan hal yang berbeda. Nah, kalau gelombang secara umum ya, gelombang elektromagnetik yang digunakan kan yang kita tahu adalah spektrum yang Miyagi-Kuribinio itu yang kita lihat. Merah berapa, kuning berapa, hijau berapa, dan lain sebagainya. Nah, si nilai merah ini kan punya panjang gelombang sendiri, punya frekuensi sendiri gitu. Jadi antara panjang gelombang dan frekuensi itu punya konteks yang berkebalikan gitu ya. Jadi kalau panjang gelombangnya pendek, frekuensinya tinggi gitu ya kan. Tapi kalau misalkan panjang gelombangnya panjang gitu ya, frekuensi gelombangnya rendah gitu ya. Karena ini yaitu keterbalikan antara gelombang merah sama gelombang elektromagnetik. Jadi antara frekuensi panjang gelombang gitu ya, itu punya karakteristik yang berbeda. Itu untuk yang optis gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk yang radar itu punya atau berada dalam spektrum gelombang microwave. Apa sih maksudnya gelombang microwave? Gelombang dengan panjang gelombang yang tinggi. Jadi kalau misalkan optis itu satuan panjang, gelombang panjangnya itu mikrometer, kalau di radar itu senti. Berarti dia lebih tinggi tuh spektrumnya gitu ya untuk frekuensinya. Nah, bagaimana dengan penetrasinya? Ada beberapa penelitian yang mencoba untuk memetakan atau memodelkan bawah permukaan bumi berdasarkan citra satelit radar. Nah, itu dengan rentang panjang gelombang tertentu itu bisa dibaca. Tapi tentu itu baru berupa mathematical teori ya. Jadi belum tentu bisa mencerminkan kondisi bawah permukaan yang baik karena banyak biasnya. Sama seperti GPR gitu ya. GPR kan ketika jalan dia itu tidak menempel di tanah, dia sedikit ada ruang antara tanah dengan GPR gitu ya. Sehingga ketika pemrosesannya selisih antara lokasi atau ketinggian dari alat terhadap permukaan itu perlu dikoreksi sehingga menempel seolah-olah. Nah, yang di citra radar pun bisa diolah seperti itu gitu ya, tergantung informasi yang ingin kita peroleh itu berupa apa. Nah, kalau misalkan gelombang gelombang optis itu sangat bergantung oleh cahaya dari matahari. Kita tahu bahwa di atmosfer itu banyak kandungan gas gitu ya di udara gitu ya. Ada yang SO2, ada CO, CO2, O2, H2O dan seterusnya. Nah, tiap kandungan gas ini gitu ya itu punya karakter panjang gelombang tertentu sehingga kalau misalkan ingin mengabaikan atmosferik noise
maka dilakukan filter panjang gelombang tertentu, sehingga yang diambil misalkan merahnya saja, kuningnya saja, hijaunya saja. Nah, ini penting, kenapa? Karena citra optis itu jangan langsung serta-merta, "Oh ya, ini adalah gambar permukaan yang benar," gitu ya, tanpa dilakukan koreksi terhadap, panjang gelombangnya. Itu sudah pasti akan ada error dan bias dalam, apa, interpretasinya nanti gitu, jadi repot. Nah, bagaimana dengan teknologi dari, eee, satelit atau remote sensing ini? Jadi kalau kalau untuk satelit radar, itu perkembangannya sangat pesat. Beberapa tools atau, satelit radar itu sudah digunakan dalam, domain atau dalam kebutuhan, eee, militer gitu ya, bahkan sampai menentukan menentukan panas, menentukan, eee, area padat penduduk atau tidak gitu ya, atau fasilitas, eee, apa, negara gitu yang restricted, yang tertutup, itu tuh bisa diidentifikasi dari satelit radar gitu ya. Tapi kalau satelit optis itu perkembangan teknologinya juga sama, advance, hanya saja satelit optis itu memiliki kelemahan terhadap, waktu atau, kondisi atmosfernya. Ketika ada awan, ya nggak ada gambar gitu ya. Tapi kalau ada awan, kemudian ada sedikit, eee, apa ya, embung ya, apa, embun embun, eee, bintik-bintik air di atmosfer gitu ya, atau awan, ya itu, sama sekali nggak bisa dipenetrasi. Sehingga kondisi permukaannya tidak bisa teramati dengan baik. Nah, ini adalah salah satu informasi terkait dengan interval waktu, dari pengukuran citra radar. Jadi citra radar itu awalnya pengukurannya itu punya interval tiap 12 hari sekali. Nah, jadi ketika satelit radar melewati Indonesia di tanggal 1, maka gambar selanjutnya adalah di tanggal 13. Nah, tapi dengan berkembangnya satelit citra radar, yang awalnya 12 hari jadi 6 hari. Nah, sekarang teknologi ada satelit yang namanya NISAR. NISAR itu adalah kerjasama antara Eropa dan India untuk menerbangkan satelit radar. Nah, sehingga kerapatan dari data citra radar itu sudah lebih tinggi, yang awalnya interval 12 hari ke 6 hari, sekarang intervalnya sudah bisa 3 hari sekali gitu, itu bisa bisa terfoto. Nah, itu yang menarik di sana. Karena belum banyak yang menggunakan, satelit citra NISAR tadi. Nah, saya rasa ini terkait dengan karakteristik gelombang sama seperti yang saya sampaikan, bahwa tiap panjang gelombang itu punya penetrasinya sendiri. Ketika panjang gelombangnya, tinggi, penetrasinya cenderung lebih, dangkal, sedangkan ketika panjang gelombangnya pendek, frekuensinya tinggi, kebalik. Ketika panjang gelombangnya pendek, frekuensinya tinggi, maka penetrasinya itu dangkal. Sedangkan ketika panjang gelombangnya panjang, frekuensinya rendah, maka penetrasinya itu bisa lebih. Nah, bentuk gambarnya seperti apa citra radar? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada amplitude sama fase. Amplitude itu yang mana? Amplitude itu gambar yang sebelah kiri, yang warna putih hitam. Sedangkan kalau fase itu dari 0 sampai 2 pi, ya kan, atau min pi sampai pi. Sehingga citranya itu berupa, apa, gambar yang bintik-bintik. Jadi karena nilainya dari minus pi sampai pi gitu. Jadi sangat
sangat random lah kalau citra radar itu. Tapi ketika kita sudah mengambil amplitude di polarisasi tertentu, kita bisa menceritakan kondisi bawah permukaan dengan baik. Apakah dia itu batuannya batuan vulkanik, apakah dia tipe batuannya itu batuan endapan aluvial gitu ya. Itu bisa terbaca dengan baik dengan metode polarisasi dari citra radar ini. Aplikasi lainnya apa? Citra radar aplikasi lainnya salah satunya adalah pemetaan banjir. Kenapa? Banjir itu kan air yang meluap gitu ya. Air itu sifatnya konduktif, konduktor, sehingga ketika ada genangan air di permukaan, panjang gelombang dari citra radar itu terserap, sehingga respon baliknya atau energi yang terekam di radarnya itu rendah, seolah-olah tidak ada respon atau gelap lah nilainya gitu ya. Padahal secara umum itu bisa mengidentifikasi mana area dengan luapan air yang besar gitu ya, mana air yang menggenang, mana area yang safe dari genangan air. Itu bisa bisa dibedakan dan bisa dipilah dengan citra radar. Selain dengan optis ya, kalau optis kan difoto di waktu kejadian, ya itu lebih lebih apa ya, lebih real time lah. Nah itu pemetaan. Kemudian kalau geologi biasanya digunakan untuk mengetahui zona alterasi gitu ya. Nah kalau pertanian kebutuhannya adalah untuk mengetahui kelembaban dari tanah pertanian. Kenapa? Salah satu unsur tanah itu baik adalah tingkat kelembabannya cukup bagus gitu ya, sehingga bisa dilakukan eh, cocok tanam gitu ya, di waktunya yang mana nih, apakah di bulan Januari Februari atau di bulan-bulan tertentu. Nah itu bisa sebenarnya ke arah sana nanti kebijakannya gitu. Cuman secara teknologi dan kebijakan kita di Indonesia itu belum match gitu ya. Tidak, kebijakannya kebanyakan bukan berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan, itu repotnya di Indonesia. Nah, salah satu yang advance dari citra satelit radar adalah pemetaan deformasi. Jadi ini yang paling advance. Pemetaan deformasi itu apa? Bisa menentukan mana bidang sesarnya, seberapa besar areanya mengalami deformasi. Nah itu bisa dipetakan dengan. Nah mungkin untuk apa namanya topik satelit radar saya sudahi dulu gitu ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, biar kita bisa saling apa namanya ngobrol gitu.
Emang ada Mas Bubut? Udah ada? Udah ada? Oh, ya udah. Baik. Nggak ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kalau untuk satelit optis, konsepnya adalah menerima respon dari gelombang elektromagnetik dari matahari gitu ya. Jadi kalau gelombang elektromagnetik atau gelombang kan ada yang mengalami refleksi, refraksi, transmisi gitu ya. Nah, yang diterima oleh satelit itu adalah yang direfleksikan tentunya gitu ya, sehingga nanti hasil refleksi itu akan menunjukkan sifat atau karakter dari reflektasi material di permukaan. Apakah dominan hijau, gelombang hijaunya yang terpantulkan, bukan gelombang, spektrum hijau yang terpantulkan, apakah spektrum merah yang terpantulkan, ataukah sifat dari temperatur yang terpantulkan, ya itu bisa dilihat semua. Kalau temperatur gimana cara melihatnya? Temperatur itu secara konsep kayak sensor termometer gitu ya, cuman dalam bentuk gambar visual. Jadi bisa melihat tinggi rendahnya temperatur dari permukaan gitu ya. Nah, itu kelebihan dari satelit optis. Nah, sehingga kalau kita mau membandingkan secara aplikasinya gitu ya, mana yang lebih baik, satelit optis atau satelit SAR? Secara umum, dua-duanya powerful terhadap kondisi tertentu. Kita tidak bisa memilih, jadi misalkan, oh saya hanya optis saja, belum tentu akurat. Biasanya optis pun akan kombinasi dengan sekian banyak satelit gitu ya kan. Nah, kalau saya memilihnya adalah kalau misalkan optis itu optimal gitu ya kan, validasikan dengan SAR.
Kalau SAR itu sudah optimal, maka validasikan dengan optis. Kenapa? Karena dua satelit ini itu punya eh, kelebihan di area tertentu. Contohnya, untuk luas area, satelit SAR itu lebih luas area coverage-nya, tapi resolusinya rendah. Itu bisa eh, 14 sampai 15 meter atau bisa 30 meter, bahkan ada yang 100 meter gitu ya. Tapi kalau citra optis itu bisa senti satuannya. Bahkan ada beberapa yang mengatakan 3 senti itu sudah possible untuk diamati dengan citra optis. Nah, sayangnya citra optis ini karena dia bergantung oleh matahari, ya adanya hanya data siang gitu ya. Tapi kalau citra radar itu mau siang mau malam datanya ada. Sehingga masalah siang dan malam ini kemudian diperbaiki oleh Eropa. Mereka menerbangkan satelit yang sensitif terhadap malam untuk citra optis gitu ya. Nah, ini yang menariknya seperti itu, sehingga untuk citra optis itu biasanya pengolahannya jauh lebih sederhana, mudah untuk diinterpretasi. Hanya saja validasinya butuh dilakukan secara mendetail, baik itu di lapangan ataupun di laboratorium. Sedangkan untuk radar gitu ya, itu aplikasinya sangat broad gitu ya, sangat luas. Bisa untuk deformasi, banjir, pemetaan oil spilling gitu ya, kemudian pemetaan sesar aktif gitu ya, sesar nonaktif, kemudian padat rendahnya penduduk itu bisa terlihat dengan jelas dengan citra radar. Tapi kalau optis itu masih kewalahan untuk pemetaan secara eh, apa ya? Kalau kalau saya sebenarnya sih antara 2D dan 3D-nya itu masih belum bagus. Tapi kalau citra radar itu sudah bisa elevasi itu bisa bisa menunjukkan sesuatu. Kalau optis tidak, belum. Nah ini, untuk band sensor optis itu ada banyak, ada yang 13, ada yang 14, tergantung oleh tipe satelitnya gitu ya. Kalau Sentinel-2 itu ya 12 kalau nggak salah, kemudian kalau Landsat itu ada yang 11, ada yang 12, kemudian kalau Aster itu bisa sampai 14, bisa sampai thermal infrared atau disebutnya TIR, itu bisa pakai Aster. Nah, itu lebih detail. Biasanya kalau pengen tahu pemetaan panas dari gunung api, kita banyak menggunakan citra aster dibandingkan Landsat ataupun Sentinel. Mungkin itu dari saya untuk perkuliahan hari ini. Ini konsep biasa aja terkait dengan aplikasinya. Kalau optis itu di mana gitu ya. Seperti apa yang dilihat dan lain sebagainya. Ini saya rasa sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, jadi nggak perlu detail. Sehingga kita bisa menyelesaikan perkuliahan hari ini dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya di minggu depan. Baik, sebelum bubar silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh, baik itu untuk perkuliahan hari ini ataupun untuk secara umum untuk semua pertemuan. Pak, mohon maaf Pak, untuk absensi hari ini sudah Pak? Untuk absensi hari ini saya tidak bisa membuka siakat, jadi nanti akan saya cross check semua di siakat aja. Oh baik Pak. Kan apa Google Meet itu ada recordnya siapa nama yang masuk, jadi saya tinggal ngikutin record dari Google Meet aja. Sama ini sih Pak, mau nanya terkait buku referensi buat UTS ada nggak Pak? Kalau buku referensinya itu kita menggunakan TIR. Sebentar. Laptop saya bermasalah jadi cuma bisa ngebuka PPT doang.
Mungkin nanti saya kirimkan aja ke mana, ke Google Classroom ya. Google Classroom sekalian sama materi juga. Jadi biar sekalian ini dia. Tiberius kok. Tiberius. Nah, ini yang saya gunakan Tiberius karena memang untuk survei dan mapping. Jadi baik itu secara remote sensing ataupun secara manual, beliau lebih bagus aplikasinya. Jadi silakan pakai ini juga untuk dibaca, boleh. Ya, notabene sih dari sini saja. Itu. Ada lagi? Izin Pak, mau izin nanya. Iya, silakan. Di satelit ini biasanya ada nggak data yang tidak akurat gitu Pak? Terus Oke. sama ini Pak, saya masih bingung. Kan yang tadi Bapak bilang itu satelit itu bisa buat pemetaan sama geologi dan lain-lain. Nah, bisa nggak Pak beritahu kami bagaimana caranya di website apa gitu? Soalnya kan survei pemetaan sama desain geologi itu kan bisa dibuat nanti pas akuisisi KP kerja lapangan. Itu Oke. gimana ya? Baik, terima kasih. Yang pertama tadi ke arah ini ya, ke arah satelit apakah punya error dalam pengukuran enggak gitu ya, kalau ada seberapa besar. Jadi secara umum benar satelit itu tetap butuh dilakukan validasi terhadap area. Jadi kita tetap harus mengecek secara geografis, kemudian secara nilai, ya secara nilai di lapangan tuh punya mirip atau enggak. Jadi misalkan kayak gini, berdasarkan citra optis untuk temperatur dikatakan bahwa di Gunung Tanggamus itu temperaturnya tinggi, padahal kan vegetasinya lebat. Kalau vegetasi lebat, temperatur tinggi itu mengindikasikan bahwa di sana ada manifestasi termal atau ada panas bumi tuh di sana. Tapi pertanyaannya apakah benar ada panas bumi di sana atau tidak? Nah, biasanya kalau ada manifestasi termal atau manifestasi alterasi, tingkat keasaman tanah itu tinggi. Tanah itu menjadi asam sehingga pepohonan itu mengalami kerusakan atau stres pada pepohonan sehingga dia tidak bisa menghasilkan sintesis klorofil yang baik atau kita sebut sebagai fotosintesis gitu ya. Untuk mendapatkan zat hijau daun sehingga pepohonan yang dekat zona alterasi itu cenderung rusak gitu ya kan. Nah, hal seperti itu perlu divalidasi. Maka ketika kita tahu, oh iya thermal di sana tinggi, tapi vegetasinya lebat, kita perlu cross check, benar nggak seperti itu di lapangan? Ada datanya nggak? Benar nggak di daerah sana ada manifestasi thermal atau tidak? Nah, kenapa? Karena tadi kalau optis itu banyak gangguannya, gangguan dari troposfer, dari ionosfer itu sangat mengganggu. Jangan-jangan temperatur tinggi itu diasumsikan bukan dari permukaan, tapi dari atmosferik, gangguan atmosferik, karena semakin tinggi elevasi gitu ya kan, aspek atmosferiknya pressure-nya kan turun. Pressure-nya kan turun.
sorry kok pressure-nya turun, pressure-nya kan naik tinggi gitu ya, sehingga temperaturnya juga ikutan tinggi gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu tuh. Jadi kita perlu cross check lebih detail, terkait hal itu. Kalau di lapangan, kita perlu ngambil sampel mungkin gitu ya, apakah benar ada infiltrasi atau tidak dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah ada nggak data satelit yang kita bisa gunakan? Banyak, tinggal kalian mau cari atau tidak. Jadi ini adalah salah satu contoh data Sentinel-2 yang kalian bisa akses dan bisa kalian apa namanya, browse gitu ya sendiri, sehingga nanti misalkan untuk kebutuhan pemetaan kelap gitu ya, kalian pengen mengetahui apakah area penelitian kalian atau area kerja lapangan kalian itu berpotensi terhadap eh, longsor gitu ya. Longsor itu kan ada beberapa faktornya, salah satunya adalah kelembaban tanah, kemudian kemiringan lereng gitu ya kan, tipe tanah. Kalau tipe tanah kita butuh ngecek di lapangan. Kemiringan lereng dan kelembaban itu kita bisa cek secara visual menggunakan data remote sensing gitu ya. Ya udah padu padankanlah dua informasi itu. Kita cari kelembabannya seperti apa di lapangan. Contoh, kita pengen lihat moisture gitu. Ini tinggal klik aja moisture. Nah, ini kan kelembaban. Kalau warna biru itu berarti lembab, warna merah itu yang kering. Areanya di mana aja? Ya, tinggal kalian cari. Kalian mau cari area mana? Mana sih Indonesia? Nah, Nah, ini nih kalian lihat ada garis kayak gini nih. Nah, itu adalah satelitnya tuh. Ini satelitnya. Arah satelitnya mengarah ke sana. Gambarnya tuh ini. Nah, seharusnya ada. Tinggal ditunggu aja. Tunggu running atau kalian misalkan mau hold atau bikin area tertentu gitu ya misalkan. Sini. Nah, kemudian kalian tinggal klik gitu ya. Tunggu aja nanti keluar merah biru merah biru. Nah, itu yang indikatornya warna merah itu kering atau kelembaban airnya, kelembaban tanahnya rendah. Kalau biru itu dia lembab dan lain sebagainya. Ini sebuah cara untuk mengidentifikasi mana area yang potensi longsor atau tanah bergerak atau enggak. Mungkin itu dari saya karena banyak tools sih sebenarnya nggak cuma ini aja, ada yang lain, bisa yang lain juga. Mungkin kalau pernah dengar ada Google Earth Engine, nah Google Earth Engine juga salah satu tools yang bisa digunakan secara temporal. Kalau ini kan cuma waktu tertentu nih. Itu silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ada? Baik. Kalau tidak ada, kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas
kehadirannya semuanya. Saya akhiri diskusi kita pagi hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat siang, siang, Pak. Pak.